Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anton Mardoni, Sarjana Ilmu Politik Magister Sains. Saya adalah dosen program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musirawas. Saat ini saya mengajar mata kuliah pajak dan retribusi daerah dengan bobot pengajaran 3 SKS. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pajak daerah dan distribusi daerah. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester yang ingin dicapai di dalam mata kuliah program studi Ilmu Administrasi, yaitu pajak daerah dan distribusi daerah. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai di dalam pembelajaran pajak daerah dan distribusi daerah. Yang pertama, nanti mahasiswa diharapkan memahami konsep kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, berbagai macam masalah administrasi publik, baik dalam konten teoritis, konseptual, yang maupun masalah praktis dan alternatif pemecahan dalam administrasi publik. Yang ketiga, membahas berbagai macam masalah administrasi publik, baik dalam konten teoritis, konseptual maupun masalah praktis dan masalah alternatif pemecahannya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah pajak dan distribusi daerah yang nantinya deskripsi singkat dalam mata kuliah ini yang disusun oleh program studi, yaitu melalui mata kuliah ini mampu memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetisi keahlian dalam bidang pajak daerah dan distribusi daerah sebagai bentuk kewenangan pemerintah daerah. Dia pembelajaran yang akan digunakan yaitu perangkat lunak, yaitu perangkat seperti Zoom ataupun Google Meet dalam pembelajaran daring, sedangkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan di ruang kelas. Pada pokok bahasan pertama, pertemuan pertama, mata kuliah pajak dan daerah dan distribusi daerah akan membahas tentang bagaimana memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah dan distribusi daerah. Nah, ini bagaimana peran pemerintah daerah di dalam kewenangan mengelola pajak daerah. Yang kedua, pada pertemuan kedua, memahami teori dan praktek pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Nah, ini temanya tentang pajak daerah. Pada pertemuan ketiga atau pokok bahasan yang ketiga, memahami teori dan praktek pajak reklame, yaitu pajak penerangan jalan. Ini masih tentang pembahasannya adalah tentang pajak daerah. Yang keempat, memahami teori dan praktek pajak air tanah atau pajak air permukaan yang menjadi salah satu pajak daerah. Yang pertemuan kelima, memahami teori dan praktek pajak mineral bukan logam dan pajak batuan, pajak sarang burung walet, yang merupakan salah satu dari pajak daerah. Pada pertemuan keenam, yaitu memahami teori dan praktek pajak. Nah, ini masih terkait dengan pembahasan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor. Pada pertemuan ketujuh, nanti mahasiswa dapat memahami teori dan praktek pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, yang masih menjadi salah satu pajak daerah, yaitu berdasarkan Undang-Undang
nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan distribusi daerah. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester yang diikuti oleh seluruh peserta kelas, yaitu seluruh mahasiswa. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa diharapkan memahami pengertian restribusi, menganalisis restribusi jasa umum. Nah, ini materi yaitu tentang pembahasan retribusi daerah. Sebagaimana diketahui di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2029, pajak dan distribusi daerah, distribusi dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu daerah kabupaten kota. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa dapat memahami restribusi jasa usaha, menganalisis perizinan tertentu. Nah, ini masih terkait dengan distribusi daerah. Pada pertemuan ke-11, memahami perencanaan pembangunan daerah dan APBD. Menilai kebijakan umum APBD, menunjukkan penyusunan APBD dan menanggapi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan menganalisa pengelolaan dana. Nah, ini analisis anggaran pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah. Pada pertemuan ke-12 menjelaskan dana bagi hasil, versi pembagian dana bagi hasil dari pajak daerah. Nah, pokok bahasannya adalah bagi hasil pajak pusat dan provinsi. Pada pertemuan ke-13 menganalisis sumber pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan asli daerah atau dikenal dengan PAD, dana perimbangan pinjaman daerah, yaitu memahami pokok bahasannya potensi daerah. 14 menganalisis azas dan teori pemungutan pajak, menelaah teknik pemungutan pajak. Nah, pokok bahasannya adalah organisasi pemungut dan sistem pemungutan pajak daerah. Pada pertemuan ke-15, memahami kebijakan pemerintah daerah wajib dalam pembayaran pajak. Nah, di sini pokok bahasannya membahas tentang pengelolaan pajak daerah dan menjelaskan yaitu yang disebut dengan wajib pajak atau WP. Pada pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Nah, adapun penilaian di dalam pembelajaran, yang pertama yaitu sistem penilaian. Penilaian yaitu terhadap tugas atau penugasan terstruktur. Selanjutnya adalah kehadiran mahasiswa di kelas. Terus pembobotan nilai, yaitu tugas 25%, UTS 25%, UAS 35%, serta kehadiran 15%. Pada materi pembelajaran mata kuliah pajak dan daerah dan distribusi daerah, diharapkan nanti mahasiswa memahami bagaimana potensi daerah, kabupaten kota atau provinsi untuk pemungutan pajak dan distribusi daerah. Yang tujuannya adalah secara praktis mahasiswa memahami teori pajak dan distribusi daerah, nanti melalui penugasan terstruktur, baik diskusi ataupun kunjungan lapangan ke lokasi, yaitu Badan Penyelenggara Pelayanan Pajak. Selamat siang. Selamat siang. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mata kuliah pajak dan distribusi daerah. Yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana tujuan dari mata kuliah, sasaran mata kuliah dari mata kuliah pajak daerah dan distribusi daerah yang harus dipahami oleh mahasiswa administrasi publik, yang salah satu mata kuliah menjadi pokok kajian keilmuan, yaitu tentang kebijakan pajak daerah dan distribusi daerah. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah konsentrasi, salah satu mata kuliah konsentrasi dari bidang ilmu administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institusi Rawas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pajak daerah. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu kita akan membahas pajak daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi daerah. Pada pertemuan pertama kita akan membahas pajak daerah.
Nah itu apa pajak daerah? Nah ini ada yang dimaksud dengan dasar hukum pajak daerah dan distribusi daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan hak atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Nah, undang-undang ini lagi diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pajak? Ada yang tahu apa itu pajak? Apa yang dimaksud dengan pajak? Coba, siapa namanya? Apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah iuran masyarakat atau badan kas negara. Oh, jadi pajak itu adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak kepada kas negara. Nah, siapa wajib pajaknya? Bisa orang pribadi atau yang sering dikenal dengan WP, wajib pajak pribadi, dan badan usaha. Nah, wajib pajak itu ada dua, ada badan usaha, ada orang pribadi. Nah, baik. Ada yang disebut dengan retribusi. Siapa yang memungut retribusi? Yaitu pemerintah kabupaten kota. Pemerintah pusat tidak memungut retribusi. Daerah wilayah kabupaten kota yang memungut retribusi. Apa itu retribusi? Retribusi? Iuran masyarakat atau badan pada kas negara atau daerah mendapatkan imbalan secara. Nah, artinya retribusi itu mendapatkan imbalan secara langsung. Sedangkan pajak tidak dirasakan imbalannya secara langsung. Nah, kalau pajak iuran kepada kas negara tanpa mendapatkan interprestasi atau imbalan secara langsung. Nah, kalau retribusi kita dapat rasakan secara langsung manfaatnya kita membayar retribusi. Nah, sedangkan pajak kita tidak mendapatkan secara langsung. Apa contoh yang kita terima dari masyarakat membayar pajak? Yaitu dibangunnya fasilitas umum. Nah, artinya oleh negara pajak digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Kalau di daerah dibagi hasil, namanya yaitu bagi hasil pajak untuk daerah, yaitu untuk dana alokasi umum yang digunakan untuk fasilitas umum. Nah, itu yang disebut dengan pajak dan distribusi daerah. Ini dasar hukumnya, yaitu dasar hukum pajak dan distribusi daerah. Nah, di tahun 2022 lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, undang-undang ini penerapannya dilaksanakan paling lama 2 tahun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah dan distribusi, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, sebenarnya sudah ada undang-undang baru. Nah, diharapkan setiap daerah kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan distribusi daerah mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, siapa lembaga pemungutnya? Kalau pajak provinsi, yaitu dipungut oleh pemerintah provinsi. Contohnya pajak kendaraan bermotor. Pajak apa lagi? Pajak bea. Bea. Pajak apa? Pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten kota. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Terus pajak apa lagi? Pajak usaha. Oke. Nah, dasar perubahan undang-undang pajak daerah. Hasil penerimaan pajak dan distribusi daerah
belum memadai, perannya sangat kecil terhadap APBD. Nah, sebelumnya, kenapa? Pengelolaan pajak daerah itu disebut dengan dana bagi hasil itu daerah. Nah, setelah lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tadi, kenapa daerah memungut pajak daerah dan melaksanakan distribusi daerah di masing provinsi, kabupaten, kota. Nah, hasil dari penerimaan pajak dan distribusi ini pada saat ini belum memadai dan peran sangat kecil terhadap APB, anggaran pendapatan belanja daerah. Peluang untuk mengenakan pungutan pajak baru dapat meningkatkan penerimaan daerah agar tidak timbul ekonomi biaya tinggi akibat tumpang tingginya pungutan pajak daerah. Peraturan lama kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Nah, ini artinya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kebijakan perpajakan di tingkat daerah, kabupaten, kota, melihat potensi yang ada di masing-masing daerah. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pajak daerah selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi daerah? Yang selanjutnya yang disebut dengan distribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian iuran tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan usaha. Nah, sekarang ada yang tahu dah apa yang perbedaan antara pajak dan distribusi? Ada yang tahu apa perbedaan pajak dan distribusi? Ya? Pajak, kalau pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah, sedangkan pajak distribusi itu lebih diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan? Untuk orang-orang pribadi. Oke. Nah, ada yang lain yang disebut dengan pajak daerah, perbedaan pajak daerah dan distribusi daerah? Oke. Nah, kalau pajak itu iuran orang pribadi atau badan usaha untuk kekas negara ataupun kekas daerah, itu pajak daerah. Nah, distribusi gimana? Pungutan daerah atau sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian iuran izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan usaha. Contohnya apa? Reklame. Bayar distribusi reklame digunakan untuk kepentingan badan usaha atau pribadi, tapi dikenakan retribusi. Oke? Kita lain. Nah, ini jenis pajak provinsi. Yang dimaksud dengan pajak daerah: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Selanjutnya pajak rokok. Ini yang merupakan pajak provinsi. Nah, jenis pajak kabupaten kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang walet, berwalet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau sering disebut dengan P2, perdesaan dan perkotaan. Nah, terus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini pajak bumi dan bangunan ini pernah saya teliti, yaitu terkait dengan implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan. Nah, akhirnya saya selesaikan dengan menulis buku yang berjudul implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan, perspektif ilmu administrasi. Jadi judulnya pajak bumi dan bangunan,
ditinjau dari teori kebijakan publik dari perspektif ilmu administrasi. Nah, jadi saya mengkaji tentang ini, tentang pajak daerah sampai menjadi buku referensi. Nah, nanti buku referensi ini menjadi bahan untuk Anda belajar memahami pajak daerah. Nah, jadi buku yang saya tulis nanti juga menjadi bahan pembelajaran Anda dalam memahami pajak daerah. Oke. Selanjutnya pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, Anda yang memiliki kendaraan bermotor artinya membayar pajak. Kemana bayar pajak? Nah, ini merupakan pajak provinsi. Nah, yang kedua, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan, darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan bermotor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Nah, di air kan juga ada motor yang digerakkan. Artinya dia digerakkan oleh motor. Nah, ini disebut dengan pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak. Nah, sekarang ada yang dimaksud dengan subjek pajak kendaraan bermotor. Objeknya apa? Objek kendaraan bermotor. Objeknya adalah kendaraan bermotor itu. Subjeknya orang yang memiliki kendaraan bermotor. Apa itu subjeknya? Pajak kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dia diwajib membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Contohnya apa? Hotel punya kendaraan untuk operasional hotel. Nah, sekarang siapa yang wajib membayar? Pengurus atau kuasa badan usaha itu, hotel itu. Nantinya kalau badan usaha dia memiliki kendaraan operasional, maka pajaknya dibayar oleh pengurus atau kuasa. Itu yang membayar. Nah, wajib pajaknya adalah orang yang memiliki badan usaha. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual, betul. Nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam satu tabel yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Di ruangan ini punya motor? Bayar pajak kendaraan bermotor? Nanti bayar kendaraan motor, benar? Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif. Nah, inilah yang disebut dengan pajak progresif. Paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Nah, contoh, saya membeli motor, kendaraan bermotor, satu. Nah, tahun besok saya beli lagi. Maka saya akan dikenakan pajak progresif atas kepemilikan yang kedua.
Besok saya beli mobil, kena pajak dari mobil nilai. Iya kan? Persentasenya bisa dikenakan 2% sampai 10%. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Nama, alamat saya beda belinya sih. Nah itu sama, namanya bisa nama, bisa sama alamat, walaupun beda alamat tapi namanya satu. Nah artinya ketika pembelian yang kedua dan seterusnya itu namanya dikenakan pajak progresif. Kenapa dilakukan pajak progresif? Apa? Nggak bisa punya kendaraan banyak. Kalau tidur bisa bayar pajak. Kenapa? Karena kenapa? Nah, mungkinlah satu orang sampai punya motor listrik, ya. Nah, artinya mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, bukan lain pun, ya. Oke, selanjutnya tarif pajak kendaraan bermotor, angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial, keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI Polri, pemerintah daerah, kendaraan lain, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Ditetapkan paling rendah serendah-rendahnya 0,5%, paling tinggi 1%. Nah, tahu pajak kendaraan dinas dimiliki oleh TNI Polri, dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah ini dikenakan 0,5 sampai 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah yaitu 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Apa itu peraturan daerah? Ditetapkan dengan perda. Nah, di sini kita dalam mata kuliah ini memahami bagaimana kebijakan daerah di dalam penetapan tarif pajak. Nah, itu yang harus dipahami oleh orang administrasi. Bagaimana sih penetapan peraturan daerah yang kita baca, nanti kita pelajari bagaimana penetapan tentang tarif pajak dari kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Ya kan? Nah, artinya ini perdanya perda provinsi. Untuk melaksanakannya maka ditetapkan dengan peraturan gubernur. Stop dulu. Labrak menit. Yang terakhir mulai. Restoran. Nah, pajak restoran ini perhitungannya bagaimana pajak restoran atau pembayaran makan dan minum. Ini contohnya 25 juta tarif 10%, pajak restoran 10% dikali 25 juta berarti 2.500.000. Nah ini pajak untuk restoran. Ini yang dimaksud dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya, nah ini dasar pengenaan pajaknya 25 juta, 10%, berarti 10% kali 25 juta, berarti dia harus bayar 2.500.000. Demikian untuk pertemuan pertama pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.